syarat harus bikin industri dalam negeri. Mas Fadil melihat bahwa memang arah kebijakan industri kita sudah cukup jelas? Ya mungkin dari sisi konsep mungkin ya jelas, tapi terutama pelaksanaan saya kira yang belum baik gitu ya. Nah sekarang ini ada ide pembangunan klaster industri CPO di 3 provinsi gitu kan. Kita lihat bagaimana itu nanti pelaksanaannya, tapi saya kira itu sangat lambat juga gitu. Misalnya Mas Tony ya, CPO kita itu didiskon harganya itu untuk ekspor itu sekitar $20 dibandingkan dengan Malaysia. Karena apa? Harus ngantri di pelabuhan, jalan jelek gitu kan, sehingga kualitasnya terganggu gitu. Akan hal seperti ini sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat gitu kan, tapi kenapa ini lambat sekali gitu? Kalau siapa catatan mengenai arah kebijakan industri kita, termasuk misalnya otomotif? Kembali lagi ya, mungkin sangat beda dengan zamannya Soeharto dulu ya. Jelas pada saat itu ada Repelita dan sistem politiknya itu mendukung keputusan kebijakan yang satu arah ya. Sementara dalam era demokrasi, sistem demokrasi sekarang ya, stakeholdersnya banyak ya. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada DPR, DPRD, LSM, media ya. Dan kalau kita lihat pemerintahnya pemerintah koalisi. Kita lihat DPR-nya. Di DPR tidak ada satu partai pun yang memiliki lebih dari 50% kursi DPR. Partai terbesar Demokrat memiliki 27%. Tapi jangan excuse gitu maksud saya. Kita akan bahas lebih lanjut seperti apa kita memanfaatkan sumber daya alam kita. Jangan kemana-mana, Ekonomi Challenge akan segera kembali saat lagi. Sejak tahun 2009, Indonesia berhasil menggeser Malaysia sebagai produsen crude palm oil atau kelapa sawit dunia. Tahun lalu, total produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 23 juta ton lebih, melewati Malaysia dengan total produksi yang hanya mencapai 18 juta ton. Posisi Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia membuat negara pesaing menanamkan modal di Indonesia dan membuka perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Posisi strategis ini juga yang menjadikan negara pesaing menghembuskan isu lingkungan untuk menekan dominasi produsen CPO asal Indonesia. Langkah selanjutnya bagi Indonesia adalah menjadikan harga CPO Indonesia sebagai acuan harga CPO dunia. Sebagai produsen CPO terbesar dunia, tentu langkah ini tidak terlalu berlebihan. Anda masih di Economic Challenges, Mas Fadil. Ini kita bicara soal keunggulan kita CPO sebagai orang yang juga menggeluti persoalan ini. Apa yang salah dengan kita? Kenapa kita tidak bisa menjadi raja? Sebenarnya dari sisi produksi kita jadi raja kan. Tadi yang terbesar sekarang, produser terbesar CPO gitu kan. Tapi kalau kita lihat perkembangan industri secara keseluruhan, memang kita masih jauh di bawah Malaysia, terutama dalam hal pengembangan downstream produknya gitu kan. Malaysia itu udah lebih maju daripada kita, dan kemajuan Malaysia itu saya kira karena ada Malaysian Incorporated itu. Jadi ada kerjasama yang begitu baik antara pelaku usaha dan pemerintah. Di sana tuh ada 3 institusi yang berperan penting. Yang pertama adalah MPOB. MPOB itu Malaysian Palm Oil Board. Itulah yang mengatur regulasi dalam hal kelapa sawit di Malaysia. Kenapa Indonesia Incorporated nggak bisa jalan? Tanyakan Pak Fadil. Kemudian yang kedua adalah ada MPOC, Malaysian Palm Oil Council. Itu adalah alat pemasaran, ya, instrumen pemasaran dari pemerintah. Jadi si pelaku usaha itu cukup memproduksi saja, nanti pemasaran